Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Elisa Ahmad, tolong dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan masing-masing berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, terima kasih. Tolong perhatikan posisi duduk, jangan ada yang main handphone ya. Siap, iya, Ibu. Yang di depan masih makan Ibu lihat. Tidak. Jangan istirahat ya. Ya. Ya, Ibu. Anak-anak, siapa yang tadi pagi melihat berita di televisi atau media sosial? Saya. Berita banjir. Iya, berita banjir. Iya, ya, tenang. Menurut kalian, apakah semua berita di internet dapat dipercaya? Tidak. Bagus. Jadi kita harus mampu memahami berita dengan baik agar tidak mudah percaya pada berita hoax. Nah, pernahkah kalian membaca berita tentang banjir, gempa bumi, atau tanah longsor? Selalu, Ibu. Nah, berita seperti itu biasanya tidak hanya memberitahu peristiwanya saja, tapi juga menjelaskan penyebab atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang berita teks berita eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami pengertian teks berita, mengetahui struktur teks berita, menemukan unsur 5W tambah 1H, dan menyimpulkan isi berita dengan tepat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Nah, teks berita eksplanasi. Teks berita eksplanasi adalah jenis teks berita yang menyajikan informasi aktual dan sekaligus menjelaskan proses, penyebab, atau mekanisme di balik sebuah fenomena alam atau sosial. Jadi berita eksplanasi tidak hanya memberitahukan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau berita tentang banjir, kira-kira apa yang dijelaskan dalam peristiwa selain peristiwanya? Tempatnya. Selain itu apa lagi? Penyebabnya. Nah, betul, penyebabnya ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama teks berita eksplanasi itu adalah menjawab bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Kedua, menyajikan informasi yang akur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menghubungkan fakta lapangan dengan penjelasan ilmiah atau konseptual. Nah, anak-anak, mengapa berita harus faktual? Ada yang tahu? Karena kalau tidak fakta itu, Ibu, bisa jadi hoax dan bisa tidak sepihak. Nah, betul sekali. Berikan aplaus kepada Ainun. Wow. Dan yang keempat ada ciri-ciri utama. Yang pertama itu faktual, yaitu memuat data, kutipan atau bukti lapangan yang nyata. Yang kedua ada keilmuan, menjelaskan mekanisme, teori atau proses berdasarkan pengetahuan yang sahih. Dan yang ketiga menjelaskan fenomena, yaitu menekankan tuntutan sebab akibat atau tahapan proses. Selanjutnya ada struktur teks berita, ada teras, tubuh, ekor. Nah, teras itu ringkasan inti berita, yaitu siapa, apa, kenapa,
singkat, menarik perhatian pembaca. Sedangkan buku itu uraian rinci, kronologi kejadian, data, kutipan narasumber, dan penjelasan proses. Dan yang ketiga ada ekor, itu penutup atau penegasan, implikator, rekomendasi, atau catatan tambahan. Bagian mana yang biasanya pertama kali dibaca orang kalau dalam berita? Yang judulnya. Nah betul. Terasnya. Itu ya betul sekali. Itu yang jadi yang lebih jelasnya itu di bagian teras ya anak-anak. Itu dia ada inti beritanya, dia bagian atas. Dan yang selanjutnya ada unsur 5W tambah 1H. Untuk kelengkapan berita eksponasi pasti mencakup unsur what, how, when, where, why, dan how. Jadi what itu apa yang terjadi, sedangkan how siapa yang terlibat, dan when kapan terjadi, where di mana lokasi, dan why mengapa terjadi atau penyebab, dan sedangkan how bagaimana proses atau mekanismenya. Nah kalau unsur why ini menjelaskan tentang apa? Why? Makanya penyebab terjadinya. Nah betul, berikan aplaus kepada Pak Julina dan Saira Nurul. Nah baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang berita eksplanasi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan teks berita melalui grup kelas. Sebentar ya. Ibu. Nah sudah Ibu kirimkan, coba dilihat. Apakah sudah ada? Sudah Ibu. Nah silakan dibuka yang Ibu kirimkan. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Setelah kalian membaca petunjuknya, itu pada bagian, dan sekarang silakan baca teks berita yang berjudul Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan Sekolah. Ibu beri waktu beberapa menit untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Jika sudah, bilang ya. Iya, Ibu. Sudah? Ibu. Sudah? Sudah. Ibu. Belum? Sudah. Ibu. Baik, siapa yang bisa menyebutkan peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Saya. Nah, silakan jawab. Peristiwanya itu Oke, bisa? Ya, Herwansi silakan. Peristiwa kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, betul. Berikan aplaus kepada Herwansi. Nah, bagus. Sekarang siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Saya. Ya, Seluruh siswa SMP Nusantara. bagus sekali. Berikan aplaus kepada apa yang bisa bilang? Gurunya juga, Ibu. Iya, betul. Bagus sekali. Nah, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? Saya dari hari Jumat.
pada hari Jumat. 2 Februari. Nah, betul, semuanya betul. Berikan aplaus kepada Amalia dan Fadina. Nah, sekarang silakan mulai mengerjakan dengan KPD-nya. Kerjakan dengan teliti dan jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Iya, Ibu. Kerjakan. Jika sudah, bilang ya. Iya, Ibu. Jika tidak ada yang mau menjawab dan Ibu tanya, Ibu yang akan tunjuk. Iya, Ibu. Sudah selesai. Sudah. Nah, waktunya sudah selesai. Sekarang kita bahas bersama. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ayo. Yang menjawab nomor 1 itu soalnya apa? Nomor 1. Ya Allah, Fajrina. Yang judul. Ya. Saya. Ya, silakan. Judulnya itu kerja bakti bersihkan lingkungan sekolah. Nah, berikan aplaus kepada Fajrina. Saya rasa kalian sudah paham. Dan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Nah, jadi kalian itu berarti kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya. Dan saya bisa menganalisis sebuah berita. Ya. Nah, sekarang jadi dapat kita simpulkan anak-anak, pembelajaran hari ini kita ini telah belajar tentang pengertian teks eksponasi, struktur teks berita, unsur 5W tambah 1H dan cara menyimpulkan isi berita. Nah, anak-anak Ibu akan bertanya, apakah berita harus berdasarkan fakta? Ya. Ya, Ibu, kalau tidak fakta, nanti jatuhnya hoax dan merugikan orang lain. Nah, bagus sekali. Ternyata kalian sudah paham sekali ya? Ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, sekarang Ibu akan memberikan kuis singkat. Kerjakan dengan teliti dan percaya pada kemampuan kalian sendiri. Iya, Ibu. Ya. Iya. Sekarang anak-anak bisa men-scan atau menggunakan pin. Baik. Tadi memang sedang melihat dengan Iya, boleh dimulai. Jaringan Ibu. Ini yang pakai nama asli ya, ini Ibu akan jadikan penilaian. Baik, Ibu. Ini yang sister pas ini siapa? Ibu saya printer. Tasha, Eliza, Lama Lion, Mama Dion, sama Mama Dion ini. Ya Allah, Kadila ya. Princess Ayla, Lala IM UT, Siti Nabali, Nasrina Mardani, BW Pi plus Beta, ML Snail ini siapa? Havian, Oh iya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Siapa yang belum? ZYA,
Kelompok Play Create. 1. Apa tujuan utama tersebut? Surat semakin cepat menjawab, semakin besar poinnya. B. Menyampaikan kepesertaan dua. Masuk kembali ya Risa. Ibu satu dua ibu. Kembali. Dua. Struktur awal dalam teks berita tersebut. Nggak salah. Ibu kalau nggak salah, ya apa? Wajar kan bukan? Curi-curi. Masalah. Bisa kelihatan ya di sini siapa yang salah? Iya ibu. Tidak banget. Tiga. Bagian berita yang berisi informasi tersebut. Nggak salah. Bukan masalah. Manipulasi berita. Tidak. Oh, ini. Empat. Unsur berita yang menjelaskan siapa yang diminta adalah Tidak salah. Kita berketawa. curi-curi. Lima. Berikut yang termasuk ciri teks berita adalah boleh menuntut fakta. Enam. Teks berita harus berdasarkan fakta. Benar. Sembilan. Perhatikan kalimat berikut. Berita harus berdasarkan fakta yang benar. Boleh bersifat fakta. Delapan. Unsur membangun kesatuan komunikasi. Benar. Sembilan. Bagian berita yang menjelaskan keseluruhan isi peristiwa secara lengkap. Ciri isi berita. Final question. Double point. Sepuluh. Pas termasuk berita yang dapat dipercaya.
Third place, Basrina Maulani. Second place, Alvia. And the winner is Nah, sudah selesai. Adakah soal yang membingungkan? Tidak ada, Ibu. Saya mereka semua. Nah, betul sekali. Ini akan menjadi penilaian Ibu ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian memahami berita dengan lebih kritis dan tidak mudah percaya pada berita hoax. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk menutupnya, saya minta dari Rina untuk membacakan doa memimpin doanya. Masih ada suara. Oh, masih mati. Teman-teman, setelah berakhirnya pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar penjelasan dari Ibu dapat tersimpan di otak masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.